Oke, baiklah kalau begitu. Halo Ya. everyone, balik lagi nih bersama kami. Ya. Iya. Setelah Yang beberapa sebelumnya. waktu, iya kan? Yang beberapa waktu yang lalu bawain seputar hatimu sama. Hatimu sama, dan juga itu terkait feeling kita dalam pikiran kita apabila ada yang disebut dengan benang kusut, kita urai lagi kayak gitu. Iya bener Nah, banget. Dan kali ini tetap bersama aku Sela dan Prasetyo di sini. Kita berdua hari ini akan ngebahas apa lagi di Sela? hari ini kita akan bahas hal-hal seputar yang menjadi overthinking kita guys sih. Sebenarnya di beberapa perdebatan, di beberapa pembahasan ini kayak agak sepele gitu sih sebenarnya. Iya gitu kan. sepele tapi kalau dibahas gitu kan secara formal, Ternyata ada lanjutan-lanjutannya kayak gitu. iya dan nggak berhenti di situ doang. Benar, bahkan perdebatan yang kayak gini itu mulai dari bisa dibawa ke meja makan. Bahkan kalau yang paling kecil mungkin ini ya, dari meja makan dulu ya, kayak ini ngobrol nih kayak gitu. Iya. Terus habis ngobrol tiba-tiba berdebat gara-gara hal ini gitu. Hal sepele yang bisa bikin waktu makan tertunda selama beberapa menit, ya kan? Ya, mau ngunyah nih, tapi nggak kayak gitu loh, taruh lagi. Taruh lagi, Gitu. ya kan? Untungnya hari ini kita sedang dalam keadaan puasa kayak gitu. Nah, dan untuk semua yang menyaksikan pada hari ini, entah itu temannya Anda atau temannya saya, Atau sobat-sobat Mindi, Mindi di luar sekalian, sana. Semoga puasanya lancar bagi yang menjalankan, dan juga teman-teman yang lain semoga selalu sehat walafiat. Coba Dan- tangannya diginiin dulu. Mohon maaf lahir batin semuanya. Oke, kalau gitu terkait hal yang bakal kita bahas hari ini, kenapa nih, Sela? Tapi- Soal tempat makan tadi sih. Iya, karena kita nanti kan sore juga, karena kita berdua sedang dalam keadaan puasa nih ya. Ya. Dan juga teman-teman di sana sebagian juga dalam keadaan puasa. Dan kemungkinannya kita bakal untuk mencari tempat berbuka puasa. Yang pastinya akan berdebat terlebih dahulu mau makan di mana. Kita kemana? Mau kemana? Hendak mencari apa? Takjil. Oke, Oke, baik. Back to the point, oke. Masuk ya. masuk sih. Iya. Oke, jadi berhubung soal tempat makan atau bahasa kerennya by the way gitu kan. Apa tuh? Ngomongin tempat makan, di beberapa tempat makan yang kita singgahi, Yang setelah kita mau kemana tadi? Mencari apa? ya, Ya. Akhirnya kita ketemu nih. Ketemu beberapa tempat makan. dan Dan- notabene itu penjualnya laki-laki atau tukang masaknya laki-laki. Oh, tidak cuman pramusajinya, bahkan sampai yang masak di dapurnya itu laki-laki Ya, gitu. bener banget. Itu kira-kira yang Sela temukan nih. Tapi kayaknya aku juga pernah jumpa kayak gitu lah. Itu tempat makan yang jualan apa biasanya, Sel? Kalau misalnya di daerah tempat kita makan ya ayam, Ayam, tempe, tempe. ya biasanya ayam sudah sepaket sama tempe sama sayur. Oke. Dan juga beberapa keadaan juga pernah nih kalau nggak salah yang masak itu masak cumi gitu-gitu. Pernah nggak sih? Ya. Dan itu juga yang masak kalau nggak salah seingat kita juga tuh cowok rata-rata. Bener banget. Yang dalam konteksnya ini bukan pramusajinya doang loh ya, tapi juga yang masak bener-bener masak gitu. Ya, dan itu cowok, pria, laki-laki. Dan kalau aku mau tanya nih ke Sela, yang Sela makan dari tempat makan yang dominan cowok yang masak cowok tadi enak nggak? Atau bahkan sampai langganan? Di beberapa tempat enak, tapi tidak ada yang bisa mengalahkan masakan ibu, masakan perempuan. Oke, baik. Tapi dalam keadaan kondisi, kalau misalnya di rumah masakan ibu. Kalau misalnya dalam keadaan jauh dari orang tua nih, makan di luar, yang tempatnya kayak tadi Sela bilang, berarti di beberapa tempat enak. Tidak bisa ditarik kesimpulan itu sebagai enak, Oke. karena aku juga nggak bilang nggak enak ya. Cuman kan karena nemunya yang jualannya notabene yang laki-laki, jadi ya mau nggak mau ya beli di situ. Tapi diakuin itu sebagai tempat yang bisa direkomendasikan atau bahkan sampai langganan nih. 50-50 lah. Oke, di beberapa tempat yang masak cowok itu langganan juga ya. Oke, berarti itu note ya. Kalau tempat yang masak cowok juga bisa menjadi tempat langganan untuk perempuan,
beli makan di sana kayak gitu. Wait a minute. Tapi itu karena tidak punya beberapa pilihan lain, karena rata-rata yang jualan itu laki-laki gitu. Kan kita belum nemu aja tempat makanan yang cewek yang benar-benar enak. Masakan di rumah enak loh, Ibu. Gimana tadi perusahaan? Apa? Iya, maaf. Kita belum nemu tempat makan cewek yang benar-benar jualan dan semuanya itu cewek gitu. Karena yang kita temuin selama itu laki-laki, bukan aku bilangnya. Yang Bapak katakan tadi, yang tawa. Tolong lagi serius ya. Oh my god. Baik. Hampir kepleset ya tadi. Puasa. Oke. Puasa. Oh iya, nggak fokus. Iya, Oke, kalau puasa. kayak gitu. Nah, di beberapa tempat yang cowok tadi juga bisa dikatakan makanannya bisa direkomendasikan. Bahkan di tempat lain yang juga penjualnya cewek juga ada kayak gitu ya. Iya. Nah, dan tidak menutup kemungkinan juga kalau sebenarnya banyak sih anggapan kalau secara tidak kantor ya, tidak tempat kerja, tapi tempat yang benar-benar rumah, itu biasa kita kalau dengar kan berarti nih yang masak itu biasanya perempuan kayak gitu, dan bagian laki-laki di bagian yang lain kayak gitu. Tapi kalau di tempat kerja dan tempat makan kayak gitu malah cowok yang kebanyakan bahkan ya. Padahal kan kadang stigma masyarakat tuh perempuan harusnya di dapur, perempuannya harus di dapur gitu kan. Tapi setelah kuliah di beberapa tempat makan banyak yang cowok juga gitu. Dan bahkan selain di tempat makan yang gunain kayak si cowok yang bagai koki atau apapun itu, dan di tempat kerja pun rata-rata bahkan juga ada ya kalau yang kerja itu nggak cuman cowok kayak gitu. Karena kan biasanya yang kita temuin kayak gitu, cowok itu kerja, cewek di rumah. Dan di sebagian tempat bahkan ada juga yang mengurus urusan perkantoran itu juga wanita kayak gitu Sel. Dan tidak hanya laki-laki kayak gitu. Nah gimana tuh Sel biasanya? Karena menurut aku gini, peran perempuan maupun laki-laki itu harus sama-sama dominan sih, nggak harus laki-laki yang kerjanya gini, perempuan kerjanya sebatas ini. Kadang kan di budaya kita membatasi nih, perempuan harusnya kerjanya ini doang dan nggak boleh masuk ke batasnya laki-laki gitu. Sampai kadang di beberapa keadaan aku menemukan situasi itu dan sempat membuat aku kesal gitu loh Mas. Kayak oh my god, ini juga bisa dilakuin oleh perempuan loh, nggak hanya laki-laki yang bisa ngelakuin itu gitu. Karena pandangan masyarakat terhadap perempuan sebagai makhluk yang lemah, sebagai makhluk yang tidak bisa melakukan hal-hal yang berat, jadi otomatis orang-orang berpandangannya kami perempuan nggak bisa melakukan pekerjaan laki-laki gitu. Oke, dan itu dianggap sebagai profesi yang ini ya, bisa dikotak-kotakkan kayak gitu ya. Iya, Nah, kalau Masnya sendiri gimana nih? Apa Kan tuh? di beberapa kegiatan juga pasti akan menemukan hal seperti itu gitu. Pernah nggak di situasi atau kondisi yang kayak gitu menemukan kalau laki-laki tuh kerjanya harusnya ini doang, kalau kerja yang ini itu tugasnya perempuan gitu? Oke, kalau yang kayak gitu pernah dalam satu lingkaran tertentu kayak gitu, ada satu kelompok dan beberapa teman juga bahkan bisa dibilang punya kesibukan sendiri, punya hal yang bisa dibilang kayak dia punya kepikiran. Nah, karena kepikirannya dia itu jadi kayak tidak bisa terlalu fokus dan bahkan cenderung untuk beberapa pekerjaan lebih lambat dari yang lain kayak gitu. Nah, ketika si teman ini juga punya kesibukan itu, balas terpikir kayak gitu dan kerjanya lambat, dia juga dalam beberapa keadaan sampai mengeluhkan tentang dirinya. Nah, gara-gara ngeluh ini, teman-teman yang lain itu kayak apa sih kerjanya lambat padahal cowok kayak gitu. Nah, kayak gitu. Terus juga gara-gara dia lambat dan juga beberapa pekerjaan tertunda kayak gitu, dia juga dapat hal yang bisa disebut sebagai udah lambat, suka ngeluh gitu. Nah, ini gimana sih? Padahal kan harusnya kerja gitu. Nah, itu juga sering terjadi dan bahkan itu tidak sekali dua kali kayak gitu. Bahkan sering bakal kita temuin kalau cowok atau laki-laki yang sedang dalam keadaan kayak gitu, itu udah dikasih pandangan yang beda sama orang lain. Lemah gitu saya. banget sih. Nah, kadang kayak gitu tuh kalimatnya. Entah dengan kalimat yang tadi kayak Sela contohkan atau bahkan beberapa kalimat yang serupa diparafrase gitu dia. Contoh ya tadi tuh. Contohnya kayak gitu. Dan itu juga
tidak sekali dua kali, bahkan bisa dibilang sering untuk didengar gitu. Dan teman-teman terdekat aku bahkan juga kita tergabung di PKB Riau. Nah, beberapa ceritanya ada yang kayak gitu. Beberapa teman yang sharing mungkin tentang keadaan atau situasi pribadinya di lingkaran lain juga pernah bilang kalau dia berada di kondisi yang sama seperti yang tadi gitu kan. Nah, sebenarnya kalau hal yang tadi kita sebutin ini itu masuknya bukan secara penuh sebagai dia laki-laki atau perempuan secara biologis kayak gitu, Sal. Ngerti nih? Oke, kita mulai nih. Kalau misalnya secara biologis, laki-laki itu sama perempuan beda secara biologis. Nah, tapi kalau untuk peranan sosial, contoh, kita bakal coba bahas beberapa profesi. Kayak gini. Pilot, bagi Sela itu laki-laki atau perempuan? Pilot, dominannya nih. Iya, yang sering aku lihat sih laki-laki ya. Oke, pramugari. Pramugari, of course, cewek. Oke, pramugara juga ada nih kan. Ada. Dan itu cowok. Oke. Terus ada juga beberapa profesi sebagai content creator. Content creator dominannya rata-rata cowok sih. Walaupun Cowok. ada cewek, tapi lebih dominannya kaum laki-laki. Oke, kalau gitu pekerja kantoran. Pekerja kantoran itu 50-50 sih, nggak bisa aku bilang dominan yang mana. Oke, baik. Kalau kayak gitu juga guru. Guru kebanyakan cewek. Oke, kalau sekarang kita ubah keadaannya lagi, tapi dengan tetap ke dalam keadaan yang sama kayak gitu. Ku harap hatimu sama kayak gitu di episode sebelumnya, jangan lupa ditonton juga. Oke, itu bridging dikit. Jangan lupa ya. Dan juga di like. Nah, terus ada juga nih keadaannya contoh mengganti lampu. Mengganti lampu itu cowok sih. Oke. Baik. Membawa motor. Oke, kalau misalnya Sela belum jawab, silahkan tulis di kolom komentar kira-kira cewek atau cowok. 1, 2, 3. Oke, Sel. Membawa motor. Bawa motor itu kalau bagi aku cowok sih. Oke. Masak. Dua-duanya. Oke, membawa motor cowok sama cewek, kalau masak dua-duanya. Tadi bawa motor cowok sih. Saran aku kalau misalnya ada cowok, alangkah lebih aman dan hati-hati kalau cowok yang bawa motor. Oke. Lanjut. Dua-duanya ding. Oke, boleh. Dua-duanya ya berarti ya. Oke, lanjut. Membereskan kamar. Bereskan kamar. Ini konteksnya sudah Bebas, bisa dia. kakak adek. Pertama, kalau kita coba dulu ya. Ini kalau dia ngekos misalnya. Kalau ngekos ya cowok cewek lah. Kan tanggung jawab pribadi ya. Oke, kalau misalnya dalam rumah tangga nih, dalam keluarga. Dalam rumah tangga. Dua-duanya, karena sepasang suami istri, namanya juga sepasang, kerjanya harus sama-sama. Oke, nah kalau misalnya kita sebut lagi melahirkan. Melahirkan karena perempuan yang punya rahim, ya perempuan lah Pak. Perempuan, oke. Sekarang kalau misalnya bisa dibilang sebagai mencari nafkah. Mencari nafkah, ini pandangan pribadi ya jatuhnya. Iya, ya? nggak apa-apa. Kita tanya-tanya dulu. Mana tahu punya pandangan lain juga. Jangan lupa tulis di kolom komentar. Kayak gitu. Mencari nafkah itu kalau dari pandangan aku ya dua-duanya bisa. Oke, kalau kayak gitu di beberapa kepercayaan juga sholat Jumat. Sholat Jumat di kepercayaan aku ya. Dominannya laki-laki berarti. Dominannya laki-laki, Oke. tapi perempuan juga bisa. Oke, baik. Ya kan Pak? Pak, gimana tuh? Ya perempuan juga bisa. Oke. Dan terus kita coba lagi bertanya beberapa hal lagi ya. Contohnya yang lain bisa seperti mencuci baju. Mencuci baju itu bisa dua-duanya, tergantung kebutuhan masing-masing. Gak Oke. harus nunggu salah satu buat nyuciin. Kalau misalnya udah merasa itu sudah setumpuk dan sudah mengganggu mata, mengganggu hidung, dua-duanya harus nyuci dong. Ganggu mata. Oke, kalau kayak gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa keadaan yang kita bisa sebut itu sebagai pertama dia jenis kelamin itu adalah kodrat atau seksualitas kayak gitu, itu kodrat. Nah, dan satu lagi itu namanya gender. Nah, kalau yang tadi saya bilang contohnya nih, kayak kita melakukan
bawa motor atau menjadi pilot atau memasak. Nah, contohnya juga tadi saya bilang kan, kok di beberapa tempat yang masak itu pramusaji sampai kokinya itu cowok kayak gitu kan. Nah, itu juga sebenarnya nggak masalah kayak gitu. Karena apa? Karena memang itu adalah apa hal yang bisa dilakukan baik itu bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan. Iya. Nah, profesinya itu tidak terkait secara personal sebagai dia seorang pria ataupun wanita kayak gitu. Nah, dan juga di keadaan yang lain nih, kayak tadi kita coba tanyakan, kira-kira kalau misalnya cewek melahirkan terus juga dia mengandung menyusui, itu kan memang kodrat dari seorang biologis perempuan, ya. secara biologis kayak gitu. Dan itu memang secara biologis tidak bisa diubah seperti gender tadi. Iya. Nah, kalau gender itu kan dari peranan sosialnya dia. Sedangkan kalau jenis kelamin tadi itu memang secara biologis. Ya, laki-laki seperti itu dan perempuan juga dengan perbedaannya. Ya. Kayak gitu. Itu sih letak bedanya sebenarnya, Sela. Ternyata Beda kayak iya, gitu. kalau gender ini lebih ke pandangan kita ya kan. Konstruksi sosial. Iya, kayak itu sebenarnya bisa dilakukan oleh perempuan atau laki-laki gitu Iya, kan. benar. Kalau kelamin itu emang udah bawaan atau anugerah dari Tuhan sedari lahir yang tidak bisa diubah atau kodrat tadi. Nah, juga gara-gara 1-2 hal yang kita sering temukan ini kayak gitu. Nah, kita juga bahkan mendefinisikan sikap laki-laki itu harus harus cepat dong kerjanya kayak gitu. Harus sigap dong. Harus sigap dong. Namanya kayak juga gitu. laki-laki Nah, gitu terus kan. kalau misalnya ngeluh itu kayak ngapain sih pakai ngeluh kayak gitu. Ya kan. Nah, padahal juga kalau di wanita juga kadang juga ada dapat tanggapan-tanggapan yang gimana nih, saya biasanya pernah dengar dari kalau wanita. Kalau laki-laki kan kayak tadi kayak lambat kerjanya itu dianggap tidak laki-laki sepenuhnya gitu. Kalau perempuan gimana tuh kira-kira? Kalau perempuan kan biasanya stigmanya tuh perempuan yang makhluk yang lemah lembut, dan kalau kasar tuh kayak melewati batas gitu. Sampai di beberapa tempat, di beberapa situasi aku juga menemukan suara perempuan itu dibatasi karena balik tadi orang-orang menganggap perempuan itu makhluk yang lemah, makhluk yang tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri, dan itu sangat disayangkan sih menurut aku, karena di beberapa tempat aku lihat di media sosial juga ada kok beberapa perempuan, ya insya Allah termasuk aku, amin ya Allah, yang bisa berdiri di atas kakinya sendiri, yang bisa memberikan opininya, yang bisa membentuk karakter suatu bangsa juga kan berawal dari perempuan gitu. Nah, gara-gara tadi juga tanggapan orang-orang terhadap laki-laki harus kayak gini, harus kayak gitu, itu juga ngasih apa ya, bisa dibilang dampak dari gender itu sendiri. Nah, dampaknya itu bisa dibilang kayak beban ganda. Beban ganda itu kalau bisa dibilang juga ada hal lain seperti stereotype. Iya. Nah, dari situ aku mau nanya nih, Kenapa pernah tuh? nggak ada keadaan iya kayak di gitu. keadaan Anda sulit untuk mengekspresikan apa sih yang jadi keresahan Anda kepada orang-orang, tapi Anda juga berpikir kalau aku mengekspresikan itu orang-orang kan berpandangan, wah nanti orang akan nganggap aku lemah nih sebagai laki-laki gitu. Nah, sebenarnya kalau bisa dibilang kayak gitu, banyak laki-laki yang mungkin dalam keadaan seperti itu gitu. Kalau misalnya aku nangis, ini bakal dianggap kalau aku tidak laki-laki kayak gitu gitu. Oke. Nah, kayak gitu. Padahal kalau dengan stereotip itu yang ada seperti itu keadaannya, itu bisa membatasi ekspresi diri dari seseorang kayak gitu. Contoh, kalau misalnya tadi perempuan yang bisa dibilang gara-gara dianggap sebagai lemah kayak gitu, itu bisa bahkan mengakibatkan perempuan tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Nah, kalau laki-laki misalnya sudah punya kesempatan nih, tapi karena dia tidak bisa mengekspresikan dirinya tadi itu dianggap sebagai dia tidak setara dengan laki-laki yang lainnya gitu. Karena misalnya nih, kalau misalnya dalam satu keadaan dia mencoba untuk ngeluh, kok ngeluh sih kayak gitu. Nah, itu bakal membuat stereotip kalau dia itu berada di bawah dari standar stereotip yang ada pada umumnya kayak gitu. Dan itu sebenarnya bisa dibilang sebagai suatu masalah dari keadaan yang sedang terjadi kayak Jatuhnya gitu. seperti diskriminasi gitu enggak sih Pak? Secara nggak langsung bakal Iya kan? mirip-mirip kayak gitu gitu. Stereotip ini yang bakal ngebuat
orang-orang juga merasa oke, aku harus tahan ekspresi diri aku dan tidak boleh mengeluarkan ini di keadaan-keadaan yang beda kayak gitu. Agar pandangan orang-orang terhadap aku sesuai dengan pandangan masyarakat lainnya juga. Ya, dan Laki, bisa diterima gitu kan. kayak gitu. Iya, bisa diterima. Gitu juga dengan perempuan tadi, karena terlalu dianggap remeh oleh pandangan masyarakat. Jadi beberapa kaum perempuan itu susah untuk memberikan pendapat, memberikan opini terhadap apa yang mereka pikirkan, terhadap apa yang mereka rasakan, karena ya itu tadi, pandangan mereka tidak dianggap benar-benar layak untuk disuarakan gitu. Nah, padahal kalau misalnya kita terima secara personal dari apa yang pengen kita ekspresikan kayak gitu. Kalau misalnya ya udah, kalau misalnya lagi dalam keadaan tidak baik kayak gitu kan, ya udah, kalau misalnya marah, kalau misalnya seperti tadi ada perempuan yang cenderung harus lemah lembut, kan kita juga menemukan kalau misalnya beberapa perempuan bahkan punya personality yang maco cowok banget kayak gitu, Tegas nah gitu kan. bisa dibilang kayak ada istilahnya tomboy kayak gitu. Iya, benar Nah, banget. dan juga kalau ada laki-laki yang bisa dibilang punya kepribadian berbeda atau agak feminim kayak gitu, juga ada istilah-istilah lainnya kayak gitu. Nah, sebenarnya kalau secara dasarnya laki-laki dan perempuan itu memang punya peranan. Kalau misalnya tadi secara biologis nih, kita sebenarnya bisa saling backup. Backup itu gimana? Saling kerjasama. Contoh nih, kalau misalnya dalam keadaan laki-laki diutamakan untuk melakukan ibadah di beberapa keadaan. Iya. Nah, perempuan sebenarnya bisa juga untuk melakukan backup ataupun kayak membantu di beberapa keadaan yang kita tidak bisa hadir di sana. Ya, Kita laki-laki backup. tidak bisa hadir, perempuan juga bisa bantu di situ Bener. gitu kan. Dan itu bisa dibilang tidak timpang jadinya. Iya sih. Nah, karena di beberapa keadaan yang menjadi masalah adalah timpangnya itu, Sel. Iya, berat sebelah. Bener. Dan juga kalau misalnya dalam keadaan yang lain nih, sesuai kodratnya, misalnya perempuan dalam keadaan mengandung atau sedang aktif menyusui atau bahkan sedang juga akan lahiran kayak gitu. Ya, Laki-laki- dalam struktur terkecil di masyarakat, yakni keluarga keluarga, ya. bener. Dan peran laki-laki juga di situ juga seimbang kayak gitu harusnya. Ya, benar-benar. Dan dalam peran keadaan seimbang itu, makanya bisa kita sebut sebagai itu meminimalisir masalah terhadap keadaan gender ini tadi. Iya, gitu, benar Sel. banget. Sebenarnya setiap masalah juga ada solusi yang bisa kita pikirkan secara matang tanpa harus memperdebatkan panjang-panjang ya. Benar-benar. Tapi karena balik lagi dalam setiap masyarakat juga ada pandangan-pandangan yang berbeda terhadap gender tadi maupun Bisa dibilang sebagai peran tadi itu iya, ya. peran Nah, tadi itu, makanya setiap yang mau bersuara merasa terbatas, setiap yang mau mengekspresikan perasaannya merasa nanti pandangannya beda lagi kalau aku ekspresikan. dan bahkan harus ditahan beberapa keadaan kayak gitu. Iya, ya. bener banget. Dan ini juga sebenarnya masih dalam konteks yang bisa dibilang menyesuaikan dengan keadaan, kondisi, budaya, dan juga Iya. dari kepercayaan dari masing-masing orang juga. Iya, kayak bener gitu. banget. Nah, kalau misalnya tadi seperti yang kita bilang soal di beberapa keadaan orang-orang harus menjadi laki-laki seutuhnya, misalnya perempuan seutuhnya. Nah, profesi yang tadi kita bahas nih, misalnya nih di awal kan kita udah bahas juga soal tadi di tempat makan itu rata-rata cowok kayak gitu, Iya. atau rata-rata cewek. Sebenarnya it's okay kayak gitu. Iya, Sel. benar-benar. Dan saking it's okay-nya, bahkan untuk di beberapa keadaan yang lain itu nih, kalau misalnya pandangan orang kalau perempuan itu harus di dapur kayak gitu kan, ternyata banyak juga loh cowok yang jadi koki dan itu bisa sampai dikenal sama orang lain kayak gitu. Nah, bahkan gara-gara cowok yang jadi koki ini juga bisa dibilang itu menjadi contoh untuk para perempuan yang lain untuk bisa belajar juga nih, ini cara masaknya gimana sih, dan ini juga gimana ya caranya supaya masakan di rumah itu lebih enak. Itu juga bisa jadi sama-sama belajar. Iya. Nah, di keadaan yang lain nih, Sel, perempuan juga ada kok perempuan yang justru juga ikut balapan, Sel.
Ya bener banget. Yang memegang tinggi tonggak sebuah perusahaan juga ada. Perempuan, di bawahnya laki-laki. Nah, dan itu bisa dibilang strukturalnya laki-laki ya. Iya. Sebagai staff kayak gitu, dan juga sebagai pimpinan seperti direktur. Bener seperti itu. banget. Juga ada laki-laki ataupun perempuan gitu. Nah, dan seperti itu sebenarnya kita juga bisa untuk saling belajar juga nih, Sel. Kenapa dalam keadaan seperti itu kita bisa belajar? Karena kalau misalnya beberapa keadaan itu juga tidak terpaku oleh gender ataupun keadaan kita sebagai laki-laki atau perempuan seperti profesi tadi. Iya. Itu juga dibarengin juga dengan, kalau istilah gaulnya itu kayak jam terbang gitu loh. Ya. Kalau misalnya nih ada nih pembalap cewek, wih gila, ini ceweknya kok bisa lebih ngebut dari gua kayak gitu Iya kan. kan? Dan lebih laju dari aku, lebih bertalenta dari aku. Ya itu tidak karena dia wanita atau prianya tadi, tapi karena dia punya jam terbang atau juga dia fokus ke sana gitu. Experience pengalaman. Nah, dan laki-laki yang tadi kita bahas juga, kalau misalnya dia banyak bikin seperti misalnya masakan yang lebih banyak bervariatif, itu juga bukan karena dia laki-laki atau perempuannya juga, tapi karena dia juga punya faktor lain yang mendukung. Pengalaman dia tadi itu Pasti juga ada gagalnya juga ya. benar. Dan pengalaman dan dari gagal-gagalnya dia tadi itu, jadilah dia bisa dikenal sebagai orang yang mahir di bidang itu. Gitu, Sel. Bener banget. Jadi gak harus dibanding-bandingkan lebih produktif mana sih perempuan atau laki-laki gitu kan. Yang di rumah nih perempuan atau laki-laki, yang di kantoran perempuan atau laki-laki yang harus lebih dominan. Itu sebenarnya hanya pandangan kita yang membuat itu menjadi Ada kotak-kotak gitu iya, ya. hal yang bisa dibatasi gitu jadinya kan. Padahal itu juga sifatnya umum gitu ya, Sel. Iya, it's a normal. Kayak ya udah, perempuan kerja kantor, di rumah, laki-laki pun begitu. Dan yang paling penting itu sebenarnya adalah gimana kita bisa seimbang untuk bagi peran antara, kalau misalnya tadi dalam unit terkecil dari sebuah keadaan atau Masyarakat. itu adalah keluarga kayak gitu, kita bisa bagi peran juga misalnya dalam keluarga. Misalnya dalam satu keadaan ngerjain A barengan Iya. atau ngerjain B, oke, ini dominannya ke sini. Nyuci baju tadi kan bisa Oke. berdua. Itu bahkan kalau misalnya bisa berdua kan agak unik juga ya, bisa dibilang. Uniknya itu kayak nyuci baju nih berdua, temenin dong kayak gitu sambil cerita. Kan biasanya kan kalau misalnya dominannya, kalau sering kita dengar kan kita bakal bahas banyak hal itu di meja makan, kayak Iya. ngobrol di meja makan. Gak sebatas meja makan nanti. Mana tahu lagi nyuci baju, oh tadi kayak mana ya? Bisa aja gitu. Bukan obrolan meja makan lagi, obrolan mesin cuci. Obrolan mesin cuci, oke. Atau di keadaan yang lain juga, kalau misalnya tidak cuman mencuci begitu, bisa juga di keadaan yang lain lagi, misalnya nih lagi nyapu-nyapu, yang satu ngepel. Iya. Obrolan bersihin rumah kayak gitu. Bisa-bisa aja gitu. Nyambung kan? Itu baru struktur terkecil loh. Dan Kalau di kantoran ya bisa saling backup dalam ngapain dokumen, ngangkat barang juga. ini lebih ke apa ya? Bisa dibilang kalau gender itu tadi ya kita bagi perannya antara laki-laki perempuan, dan tidak menutup kemungkinan kalau kita bisa mengekspresikan diri Ya. kita sendiri kayak gitu. Entah itu dalam keadaan terburuk kita ekspresikan dan tidak tertahan oleh diri kita sendiri. Iya Gitu sih. benar banget. Kalau dari aku sih baik itu laki-laki atau perempuan, kita setara dalam melakukan peran kita masing-masing tanpa harus merasa lebih berat atau lebih dominan antara perempuan atau laki-laki dalam mengerjakan suatu pekerjaan gitu. Say no lah untuk diskriminasi atau apapun itu dalam setiap struktur yang kita jalanin. Oke. Dan ini mungkin bisa dibilang sebagai kayak closing statement gitu Iya, ya. Oke. wih nggak kerasa ya. Mungkin aku mau dengar dulu nih dari Apa nih? Prasetyonya. Oke, kalau dari aku, kita dalam keadaan menuju hidup yang seimbang. Keseimbangan. Keseimbangan. Entah itu secara personal ataupun kita dengan orang lain bermasyarakat. Dan peran yang seimbang itu juga bakal bikin kita jadi lebih bisa membagi tugas dengan baik kayak gitu. Oke. Oke, thank you Prasetyo atas closing statementnya. Kayaknya udah beberapa waktu yang lalu kita bahas ya
Udah nggak kerasa sih. Udah setengah jam Udah ya kita. setengah jam kita bahas soal ini, berawal dari obrolan meja makan untuk cari bukaan tadi menjadi obrolan 30 menit di katanya Iya. Oh iya, kita belum ada nyebut dari dia ya, katanya. Oke. katanya yang juga merupakan program tempat kita, wadah kita untuk membahas hal-hal yang mungkin bisa menjadi bahan overthinking kita malam-malam. Oh ini ternyata bisa dibahas di sini gitu. Dan semoga obrolan kami tadi bermanfaat bagi sahabat Minbi yang mendengar. Tunggu episode-episode berikutnya dari program Katanya. Kalau gitu juga kalau misalnya punya pembahasan bisa typing di kolom komentar ya. Iya, jangan lupa like. Komen dan subscribe dan juga share ke teman-teman kita semua. Nah, kalau punya pembahasan jangan lupa juga ditulis di kolom komentar, kita ingetin lagi. Iya. Mana tahu bisa dibahas kayak gitu Iya, ya. jangan lupa juga follow media sosial dari @pkbi Riau. Oke. Goodbye sobat Minbi. Oke, hari ini nanti kita makan di mana nih? Bukan nih. Oke, nanti kita bahas di belakang lah. Oke, bisa. Oke.